Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Syamsurijal MT selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan karunia-Nya lah sehingga kami dapat menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah strategi pembelajaran. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan membacakan sebuah pantun. Hari Sabtu berlari santai menuju pusat kota Wonogiri. Sebelum presentasi ini dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Taufik Bakhtiar, yang kedua ada Ahmad Hussein, yang ketiga Putri Farisa, dan yang keempat saya sendiri, Nurjuni S, selaku moderator yang akan membantu memandu jalannya presentasi kali ini. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas, yang pertama yaitu pengertian pendekatan saintifik, yang kedua tujuan pendekatan saintifik, yang ketiga prinsip pendekatan saintifik, dan yang keempat langkah-langkah pendekatan saintifik. Untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja kepada pemateri saya persilahkan dengan hormat. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Taufik Bakhtiar sebagai pemateri pertama akan menjelaskan terkait dengan pengertian pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik berasal dari kata pendekatan dan saintifik. Pendekatan atau approach artinya ide atau gagasan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Dan saintifik itu berarti sesuatu yang dapat diulangi secara terbuka oleh pelaku dalam skala ruang dan waktu oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Dengan demikian, pendekatan saintifik adalah ide untuk mencapai tujuan yang dapat dilaksanakan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Atau secara sederhananya, pendekatan saintifik itu adalah model pembelajaran yang menggunakan metode ilmiah dalam kegiatan pembelajarannya. Baiklah, itulah sedikit penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya. Baik, dilanjutkan dengan materi tujuan dari pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik dalam strategi pembelajaran memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kemampuan siswa dalam menghadapi situasi nyata dan memecahkan masalah. Nah, adapun beberapa tujuan dari pendekatan saintifik, yang pertama itu meningkatkan pemahaman konsep, yaitu dengan pendekatan saintifik membantu siswa memahami konsep-konsep ilmiah dengan lebih mendalami melalui pengamatan, eksperimen, dan penyelidikan. Kemudian yang kedua itu meningkatkan keterampilan penelitian. Nah, seperti siswa belajar bagaimana mereka melakukan penelitian ilmiah, mengumpulkan data, dan mengamati fenomena dengan teliti. Kemudian yang ketiga mendorong berpikir kritis. Dengan pendekatan saintifik mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dengan menganalisis sesuatu secara kritis sehingga mereka dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian yang keempat itu mengembangkan kemampuan problem solving, yaitu siswa diajarkan untuk menghadapi masalah dan tantangan dengan pendekatan ilmiah, yaitu dengan merancang hipotesis, menguji hipotesis tersebut dan mencari solusi berdasarkan data yang dikumpulkan. Kemudian yang kelima meningkatkan kreativitas, yaitu dengan melakukan eksperimen dan penelitian, siswa diberi kesempatan untuk berpikir kreatif dalam menemukan solusi untuk masalah atau menjelaskan fenomena yang mereka amati. Kemudian yang keenam itu rasa ingin ketahuan mereka terhadap pendekatan saintifik ini. Mereka diajak untuk mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban melalui proses penelitian. Yang ketujuh berhubungan dengan teori dengan praktik. Siswa belajar menghubungkan teori dengan pengetahuan dan mereka mempelajari melalui aplikasi praktik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini membantu mereka melewati atau melihat relevan dari nilai dari konsep-konsep ilmiah dalam kehidupan mereka. Kemudian yang kedelapan mempersiapkan siswa untuk dunia nyata. Pendekatan saintifik ini memudahkan mereka dapat menggunakannya dalam berbagai konteks termasuk pekerjaan atau masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan pribadi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yaitu prinsip pendekatan saintifik. Terdapat 3 prinsip utama dalam menggunakan pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu belajar siswa aktif. Dalam hal ini termasuk inquiry based learning atau belajar berbasis penelitian, cooperative learning atau belajar berkelompok, dan belajar berpusat pada siswa. Kedua yaitu keberagaman. Mengandung makna pendekatan saintifik mengembangkan pendekatan keragaman. Pendekatan ini membawa konsekuensi siswa unik, kelompok siswa unik, termasuk keunikan dari kompetensi materi, struktur pendekatan, dan metode mengajar serta praktek. Ketiga, metode ilmiah, yaitu teknik merumuskan pertanyaan dan menjawabnya melalui kegiatan observasi dan melaksanakan percobaan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pendekatan saintifik. Implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran dimulai pada tahap pendahuluan, kegiatan inti sampai penutup. Kegiatan pendahuluan diarahkan untuk memantapkan pemahaman peserta didik tentang tujuan dan pentingnya materi yang akan disampaikan, sehingga memunculkan rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu ilmiah yang menjadi modal besar dalam tahap pembelajaran berikutnya yaitu kegiatan inti. Adapun langkah-langkah dalam pendekatan saintifik adalah yang pertama yaitu mengamati. Merupakan kegiatan mengidentifikasi suatu objek melalui pengenderaan, yaitu melalui indera penglihat, pembau, pendengar, pengecap, dan peraba. Pada saat mengamati suatu objek menggunakan ataupun tidak menggunakan alat bantu sehingga siswa dapat mengidentifikasi suatu masalah. Yang kedua yaitu menanya. Merupakan kegiatan mengungkapkan suatu hal yang diketahuinya, baik yang berkenaan dengan suatu objek, peristiwa, dan atau suatu proses tertentu. Pertanyaan dapat diajukan secara lisan maupun tulisan, dan dapat berubah kalimat pertanyaan atau kalimat hipotesis sehingga siswa dapat merumuskan masalah dan hipotesis. Pertanyaan tersebut hendaknya berkaitan dengan mengapa dan bagaimana yang menuntut jawaban melalui kegiatan eksperimen. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data. Merupakan kegiatan mencari informasi sebagai bahan untuk dianalisis dan disimpulkan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan membaca buku, observasi lapangan, uji coba, wawancara, menjabarkan kuesioner, dan lain-lain, sehingga siswa dapat menguji hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Keempat, mengasosiasi. Merupakan mengolah data dalam serangkaian aktivitas fisik dan pikiran dengan bantuan peralatan tertentu. Pengolahan data dapat dilakukan dengan klasifikasi, mengurutkan, menghitung, membagi, dan menyusun data dalam bentuk yang lebih informatif, serta menentukan sumber data sehingga lebih bermakna. Bentuk pengolahan data misalnya tabel, grafik, bagan, peta konsep, menghitung, dan pendelaan, pemodelan. Selanjutnya, siswa menganalisis data untuk membandingkan ataupun menentukan hubungan antara data yang telah diolahnya dengan teori yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Yang kelima yaitu mengkomunikasikan. Merupakan kegiatan siswa dalam mendeskripsikan dan menyampaikan hasil temannya dari kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan, menyampaikan hasil temannya dari kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan, dan mengolah data, serta mengasosiasi yang ditujukan kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk diagram, bagan, gambar, dan sejenisnya dengan bantuan perangkat teknologi sederhana dan atau teknologi informasi dan komunikasi. Baik, terima kasih kepada pemateri. Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai materi pendekatan saintifik. Selanjutnya masuk ke dalam sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Adapun kesimpulan dari materi tersebut, yaitu pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, bukan kepada guru. Guru hanya sebagai fasilitator. Pendekatan saintifik itu berisikan proses pembelajaran yang didesain agar peserta didik mengalami belajar secara aktif melalui suatu tahapan-tahapan. Pendekatan saintifik dalam strategi pembelajaran ini memiliki beberapa tujuan utama, di mana bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kemampuan siswa dalam menghadapi situasi nyata dan memecahkan masalah. Baik, karena saya tadi membuka dengan pantun, maka saya juga akan menutup dengan pantun. Jalan-jalan ke kota tua, tidak lupa membeli selasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dan terima kasih.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.